Halo semuanya, selamat datang di channelnya Om Gudel. Film ini adalah lanjutan dari film Cross Zero 1 sebelumnya. Maka dari itu, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalau kalian menonton Cross Zero 1 terlebih dahulu, agar kalian paham dengan alur video ini. So, tanpa suwe-suwe, langsung wae ke ceritane. Film ini dimulai dengan memperlihatkan Genji yang sedang bertarung dengan Rindaman. Meskipun ia kini telah diakui menjadi pemimpin SMA Suzuran setelah berhasil mengalahkan Serizawa, namun ia masih belum merasa puas kalau belum mengalahkan siswa terkuat di sekolah itu. Akan tetapi tekad saja belumlah cukup, karena Rindaman ini memang terlalu kuat. Film kemudian beralih ke tempat Kawaishi Noburu, seorang mantan siswa Suzuran yang baru keluar dari penjara. 2 tahun lalu saat Suzuran bertarung dengan sekolah Husen, ia membunuh Bito, pemimpin sekolah Husen yang menurutnya akan menjadi ancaman bagi Suzuran. Setelah perang itu dibuatlah perjanjian damai antar kedua sekolah. Kini Noburu menyesali perbuatannya dan terlihat pergi ke makam Bito untuk berziarah. Ternyata di sana ia telah ditunggu oleh para siswa Hosen yang ingin balas dendam atas kematian pemimpin mereka 2 tahun lalu. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran sampai Noburu akhirnya tiba di tempatnya Serizawa. Hosen meminta Noburu, namun Serizawa menolaknya. Tiba-tiba Genji datang dan terjadilah konflik yang membuat Genji memukul salah satu siswa Hosen. Mengingat status Genji kini adalah pemimpin sekolah Suzuran, tentu perbuatannya ini membuat rusaknya perjanjian damai di antara mereka. Sebelum pergi, Husen menyatakan perang kepada Suzuran dan akan bertempur seperti dulu lagi. Kemudian Serizawa bertanya kepada Noburu tentang bagaimana kabarnya. Namun di sini Noburu tak menghiraukan dan pergi begitu saja. Sedangkan Genji masih terlihat bingung dan berusaha memahami apa yang tengah terjadi. Cerita kemudian berlanjut ke sekolah Hosen yang dipimpin oleh Narumi Taiga. Ia menyambut dengan senang rusaknya perjanjian damai itu karena dendamnya yang teramat dalam atas kematian Bito. Terlebih lagi, dulu dengan mata kepalanya sendiri ia melihat Bito terbunuh. Tiba-tiba datanglah seorang siswa baru bernama Wasio. Ia adalah siswa pindahan dari SMA Suzuran yang sakit hati karena tidak bisa menguasai sekolah lamanya. Lantas demi untuk menguasai Hosen, ia pun langsung menantang Tarumi untuk berduel. Akan tetapi hanya dengan satu pukulan saja, ia pun langsung tumbang. Di tempat lain, Tokyo yang menjelaskan kepada Genji tentang Hosen, kemudian menawarkan untuk menyatukan GPS dengan kelompok Serizawa. Namun dengan angkuhnya, Genji menolak, lalu mengatakan kalau dengan GPS saja sudah mampu untuk mengalahkan Hosen. Berlanjut ke tempat latihan keras Tarumi demi mempersiapkan diri untuk berperang dengan Suzuran. Kemudian datanglah Tatsuya yang merupakan adik dari Bito. Tarumi lalu mengajaknya untuk menyerang Suzuran demi untuk membalaskan kematian kakaknya 2 tahun yang lalu. Namun Tatsuya malah menolak karena ia merasa tidak yakin jika Hosen akan menang melawan Suzuran. Meskipun dengan sikap angkuh dan keras kepalanya Genji, GPS tetap saja masih kekurangan anggota. Oleh karena itu, Chuta dan Makise pergi berkeliling untuk merekrut anggota yang lebih banyak. Namun sayangnya sama sekali tidak ada yang peduli. Izaki juga pergi untuk mengajak trio Ebisuka bergabung dengan GPS. Namun sayangnya mereka juga menolak. Tetapi di sisi lain, Genji mendapatkan anggota baru setelah Mikami bersaudara keluar dari geng Serizawa. Dan Serizawa pun sama sekali tidak merasa keberatan dengan keputusan mereka. Sementara itu, Hosen mulai bergerak untuk melakukan penyerangan terhadap siswa Suzuran. Dimulai dari Susui Shimoto yang merupakan anggota dari Serizawa, ia pun dihajar habis-habisan oleh siswa Hosen yang bernama Ryo. Berlanjut dengan Tokaji yang juga dikeroyok oleh sekolah Hosen. Makise, Chuta dan juga Mikami bersaudara pun juga diserang oleh Hosen yang dipimpin oleh Wasio. Di luar dugaan, meskipun kalah jumlah, pihak Makise dapat melakukan perlawanan. Dan Wasio yang kena mental pun terlihat mengeluarkan sebuah pisau untuk menghabisi Makise. Namun tiba-tiba Narumi datang untuk menghentikannya dan mengatakan kalau Wasio ini bukanlah laki-laki sejati alias cupu. Genji yang sangat emosi mengetahui teman-temannya telah diserang, tidak tahu harus berbuat apa. Izaki yang melihatnya pun mencoba untuk menenangkan Genji.
dengan mengatakan kalau ia mempunyai sebuah rencana. Serizawa juga dibuat sangat kesal karena ulah Hosen. Bahkan kini Susamoto pun harus dirawat di rumah sakit karenanya. Tanpa sepengetahuan Genji, Izaki datang dan langsung menantang Serizawa. Ia mengatakan Serizawa harus bersedia bergabung dengan GPS kalau ia dapat mengalahkannya. Namun sepertinya itu sia-sia saja, karena ternyata di sini Serizawa lah yang lebih unggul. Sedangkan Genji terlihat masih saja berusaha keras untuk melawan Rindaman. Dengan harapan, ia akan mendapatkan banyak dukungan setelah mengalahkan orang terkuat itu. Tetapi apalah daya, mereka ini benar-benar berada di level yang berbeda. Sampai Serizawa pun datang untuk menghentikan pertarungan itu karena melihat Genji yang sudah babak belur. Di malam harinya Genji pun terlihat terbangun setelah pingsan dari pertarungannya dengan Rindaman. Tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kebakaran yang melanda gedung Suzuran. Ternyata ini semua adalah inisiatif dari Wasio karena merasa Husen terlalu lamban. Tak lama kemudian Serizawa dan Tokyo pun datang dan mengatakan kalau Husenlah pelakunya. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya sebuah korek api bertuliskan Hosen. Mengetahui hal itu tentu semua menjadi sangat emosi. Akan tetapi berbeda dengan Genji yang mengatakan kalau ini bukanlah masalah besar. Tokyo lalu memukulnya dengan harapan agar Genji bisa sadar. Lalu, Tokyo menantang Genji untuk membalas pukulannya. Yang mana kita tahu, kalau di film Cross Zero sebelumnya, Tokyo ini baru saja selesai melakukan operasi otak. Dan Genji yang terpancing akhirnya dihentikan oleh Serizawa. Kemudian Genji yang sedang menyendiri didatangi oleh Serizawa. Ia menjelaskan bahwa untuk bisa memimpin Suzuran, tidak cukup hanya dengan kekuatan saja, apalagi kalau cuma setengah hati. Setelah mendengar hal itu, Genji pun mulai sadar dan bangkit. Di keesokan harinya, Genji pergi ke Hosen untuk mendeklarasikan perang. Di sini ternyata Narumi juga tidak menyangkal kalau Hosenlah yang telah membakar gedung di Suzuran. Akhirnya mereka pun sepakat untuk berperang besok di sekolah Hosen, karena Genji ingin sekalian menghancurkan markas mereka. GPS kembali berusaha merekrut trio Ebusuka untuk bersama-sama menghadapi Husen. Tetapi mereka masih saja menolak. Tiba-tiba terdengar suara Genji yang membajak mikrofon sekolah. Ia mengatakan ingin meminjam kekuatan sebanyak-banyaknya demi untuk mengalahkan Hosen. Dengan kalimat-kalimat yang telah ia rangkai sebelumnya, berharap dapat menggerakkan semangat semua siswa. Namun di keesokan harinya, siswa yang terkumpul bahkan tidak ada setengahnya. Izaki mengatakan kalau kita telah kehabisan waktu, sehingga harus segera berangkat meskipun dengan orang seadanya. Meskipun begitu, semua orang pun tetap bersemangat, namun berbeda dengan Genji. Ia ragu kalau Suzuran bisa menang. Di luar dugaan, ia malah menyuruh mereka semua untuk pulang, dan kemudian menyatakan kalau mulai sekarang GPS resmi dibubarkan. Dan Chuta yang mencoba untuk menahannya pun malah ia pukul. Jelas, mereka semua pun berputus asa setelah melihat sikap Genji yang seperti melepas dan pergi dari tanggung jawab. Tetapi di sini, Izaki benar-benar paham dengan situasi Genji. Karena seperti yang kita tahu, kalau Genji bukanlah orang yang seperti itu. Dan benar saja, ternyata bukannya lepas dari tanggung jawab, Genji ini lebih memilih untuk menanggung semuanya sendiri dan pergi ke Husen sendirian. Karena ia tidak ingin membahayakan teman-temannya. Mikami bersaudara pun terlihat datang ke tempat Serizawa untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Genji pun mulai bertarung habis-habisan melawan puluhan siswa Husen. Tatsuya kemudian bertanya kepada Narumi, kenapa tidak menyelesaikannya dengan bertarung 1 lawan 1, mengingat Genji yang cuma sendirian. Tetapi Narumi malah mengatakan bahwa Tatsuya ini masih tetap saja naif. Selang beberapa waktu setelah Genji kewalahan, datanglah GPS dan geng Serizawa untuk membantu. Dengan ini kekuatan Suzuran pun telah bersatu. Narumi kemudian menantang Genji untuk baywan di atap sekolah. Dengan bersusah payah, bersama Serizawa akhirnya ia dapat mencapai tangga. Namun di sana ia dihadang oleh orang bernama Ryo, siswa terkuat di Hosen nomor 2. Serizawa memilih untuk menghadapinya, sekalian untuk membalaskan Sushimoto yang telah dihajar habis-habisan sebelumnya. Sementara Genji tetap pergi ke atap sekolah untuk bertarung dengan Narumi. Akhirnya dimulailah pertarungan mereka berdua yang berlangsung begitu sangat sengit.
Di sisi lain, Serizawa tengah diajar habis-habisan oleh Ryo. Namun, inilah cara Serizawa bertarung. Ia menerima seluruh pukulan dari musuhnya untuk membangkitkan adrenalinnya. Dan pada akhirnya, Serizawa lah yang memenangkan duel itu. Sementara di atap sekolah, pertarungan Genji juga sudah mencapai puncaknya. Wasio kemudian datang, lalu mengeluarkan sebuah pisau untuk menghabisi Genji. Namun untunglah tindakan cupunya itu berhasil dihentikan oleh Tatsuya. Melanjutkan pertarungan antara dua pemimpin itu, pada akhirnya Narumi pun tumbang, yang membuat Genji keluar menjadi pemenang. Saat di perjalanan pulang, terlihat Wasio yang mengikuti mereka, dan dengan senang hati Genji menerimanya kembali. Singkat cerita, kini Genji dan yang lainnya telah lulus dari sekolah Suzuran. Dan sebelum pergi, Genji kembali menantang Rindaman. Kemudian, film pun selesai.